Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Dimanapun saudara berada, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yang tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi iman percaya kita kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan ini terambil dari Mazmur 71 ayat 6-10. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketakutan di masa tua. Terdapat banyak orang yang takut menjadi tua. Rambut memutih, wajah berkerut, kantong mata dobel dan menjadi lebih tebal, tenaga secara fisik mulai menyusut, dan lain-lain, sehingga dianggap kehilangan daya tarik. Berbagai macam produk pun ditawarkan, berupa krim-krim pencegah kerutan, pencegah ketuaan atau anti-aging, yang minimal memperlambat atau menutupi kerut di wajah. Berbagai obat dan juga jamu tradisional sampai operasi plastik dan lain macam sebagainya pun ada sebagai penawar efek ketuaan. Bagian kepala, yaitu rambut, untuk menghilangkan uban biasanya orang menggunakan cat rambut, yang menjadi solusi untuk mereka. Mau dihambat seperti apapun, usia akan terus bertambah. Kita lahir, bertumbuh dewasa, kemudian tua, dan kemudian kembali ke Sang Pencipta. Tetapi tetap saja ada banyak orang yang kehilangan semangat seiring usianya bertambah. Menjadi tua identik dengan kelemahan, keterbatasan, dan kehilangan banyak hal. Termasuk yang paling ditakutkan kebanyakan dari mereka, yaitu ditinggalkan oleh anak menantu dan cucu-cucunya karena tidak lagi dibutuhkan atau malah justru dianggap menyusahkan. Perasaan sedih akan kita rasakan ketika melihat orang-orang lanjut usia hanya tinggal sendirian tanpa ditemani siapapun. Masa tua adalah masa yang menakutkan bagi banyak orang. Tentu di dalam kehidupan nyata, tidak jarang juga kita mendengar kalau orang ingin dipanggil lebih cepat sebelum ia merepotkan anak-anaknya dan dibiarkan sendirian sampai ajalnya tiba. Nampaknya pemazmur mengalami ketakutan yang sama pada suatu ketika. Tapi ketimbang ia mengeluh dan terus menghidupi rasa takut, pemazmur memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengutarakan kekhawatirannya. Mazmur 71 ayat 1-24 mencatat hal itu dengan judul perikop, doa minta perlindungan di masa tua. Selain minta perlindungan dari orang-orang fasik, lalim dan kejam, pemazmur juga berdoa agar kiranya Tuhan
tidak meninggalkan saat kekuatannya memudar sampai habis. Seperti yang tertulis pada Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Pemazmur punya pergumulan yang sama dengan kebanyakan orang sampai saat ini, khususnya dalam menghadapi masa tua. Ia khawatir bahwa hidupnya akan menjadi hampa di dalam kesunyian. Saat manusia lain sudah tidak ada lagi yang peduli, pemazmur hanya tetap berharap kepada Tuhan Allah yang akan menjadi tumpuan dan harapannya semenjak ia masih muda, seperti yang tertulis pada ayat 5. Dan juga menjadikan Allah sebagai tempatnya bertopang semenjak ia berada di dalam kandungan. Bahwa ia juga percaya Allah tidak akan ikut-ikutan meninggalkan atau bahkan membuangnya karena sudah tidak lagi produktif. Hidup di masa tua punya tantangannya sendiri. Beda dengan usia produktif yang biasanya digunakan untuk bekerja mencari nafkah. Sehingga di masa tua, saat tenaga mulai melemah, tentu ini akan membuat sebagian orang merasa takut dan merasa sendiri ketika semuanya harus dijalani sendirian. Tetapi kita belajar dari pemazmur bahwa syukurlah bahwa pemazmur memberi contoh yang baik untuk kita tiru, bahwa dirinya mendapati Tuhan tetap bersamanya sampai memutih rambutnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, berpeganglah teguh kepada Tuhan dan jadikanlah sandaran hidupmu sekalipun fisik kita sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan dan sudah mulai melemah. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.